Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari yang begitu indah ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum daripada itu kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi mulai dari semuanya itu boleh menjadi kekuatan serta kami boleh melakukannya dimanapun kami berada. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 21 di bawah perikop nasihat dan doa selamat. Ayatnya yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak melihat doa yang ada dalam kitab Ibrani. Dalam ayat 18 sampai ayat 19 di sini penulis Ibrani meminta jemaat untuk mendoakannya. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin membutuhkan kekuatan, hikmat, dan pertolongan Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka bukan pribadi yang sempurna dan tidak dapat berjalan sendiri. Doa jemaat menjadi dukungan yang sangat berarti agar mereka tetap setia menjalani panggilan Tuhan. Lalu di ayatnya yang ke-20 hingga ayat 21 mengingatkan ketong bahwa Allah itu adalah sumber segala sesuatu yang baik. Allah yang memperlengkapi ketong untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong para pemimpinnya ketong untuk menjalankan tugas yang dipercayakan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, doa ini merupakan doa yang disampaikan penulis Ibrani untuk menolong ia menjadi seorang pemimpin pada masa itu. Doa ini bukan sekedar hanya untuk permintaan semata, tetapi doa ini mengikat tubuh dan pribadinya untuk bertanggung jawab bahwa pekerjaan ini bukan hanya sebuah tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab seluruh bangsa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia membutuhkan doa para jemaat. Ketong ini selalu berpikir bahwa ketika ketong menjadi pemimpin atau ketika orang yang lain menjadi pemimpin, ketong beranggapan bahwa dia pasti bisa melakukan segala hal. Dan ketong berpikir bahwa buat apa ketong doakan dia sedangkan ketong tidak memilih dia? Buat apa ketong mendoakan dia padahal ketong tidak suka terhadap dia? Itu pikiran-pikiran itu
selalu bertumbuh di setiap hati ketong. Jujur atau tidak ya Bapak Mama, ketong selalu mendoakan seseorang pemimpin berdasarkan ketong punya hubungan yang erat. Kalau tidak, hubungan yang menguntungkan kita. Ketika seorang pemimpin naik dan dia tidak menguntungkan ketong secara pribadi, secara kelompok, ketong merasa bahwa ketong selalu perlu mendoakan dia. Karena ketong selalu suka dengan dia. Ketong merasa kinerjanya kurang bagus, jadi ketong selalu mendoakan dia. Ketong merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang menyimpang, jadi ketong selalu mendoakan dia. Lalu dari mana dia bisa belajar kalau ketong tidak mampu mendoakan dan mendukung dia? Doa itu dasar dari segala sesuatu. Tidak semua pemimpin harus sesuai dengan ketong ekspektasi. Ada beberapa ekspektasi yang harus diruntuhkan, bukan karena Tuhan tidak baik terhadap kita, atau bukan karena Tuhan tidak mau sesuai ketong keinginan, atau bukan karena Tuhan tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi saat itu juga Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang berkuasa. Dia menempatkan orang-orang yang di luar dari apa yang menjadi ketong keinginan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mungkin dalam perjalanan itu orang itu tidak sesuai dengan ketong keinginan, tidak sesuai dengan ketong pandangan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu saatnya tugas doa kita. Itu saatnya ketong pun doa itu bekerja di dalam setiap orang yang memimpin ketong. Jadi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di ulang tahun yang ke-81 ini ketong masih terus merayakan ya. Ini baru tanggal 19, baru 2 hari berlalu. Ada begitu banyak hal yang terjadi di Indonesia saat ini. Tapi saya mau bilang bahwa mari ketong mendoakan ketong pemimpin. Bukan karena dia ketong pilih, tapi karena dia telah dipilih untuk melaksanakan tugas tanggung jawab. Seburuk apapun dia, tugas kita adalah mendoakan. Mendoakan itu bentuk dari ketong percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Dan saat teduh ini juga saya akan menutup dengan doa Bapa kami, sambil mengingat bahwa ada teman-teman kita di Flores yang sedang mengalami gempa dan terus sampai detik ini sudah 1000 kali lebih goncangan gempa susulan yang terjadi. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menolong teman-teman di Flores dan memampukan setiap kita sebagai para pemimpin, sebagai masyarakat untuk terus mendoakan dan menyalurkan berkat sesuai dengan apa yang kita punya. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.